Ada yang baru sekali, ini loh museumnya. Kami nggak tahu sebelumnya di mana museumnya. Ada beberapa barang yang dari kolektor dan juga dari masyarakat setelah dia. Udah, ceritain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Pocakra. Tentunya kembali lagi di podcast cerita antar kita. Dan tentunya pemirsa Pocakra, saat ini saya berada di seputaran kawasan Museum Kota Loksmawe yang berada di Gampung Mongedung, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe. Dan tentunya di samping saya sudah hadir eh, pejabat fungsional Pamong Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Loksmawe, ada Bapak Abdul Fatah. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Fatah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Dan informasinya beberapa hari terakhir kita ada menggelar kegiatan Semarak Festival ini ya. Ya benar. Hmm. Ada dalam rangka Museum Kota Loksmawe yang kelima, sekaligus juga HUT Museum Nasional. Ya. Nah, ngobrolin soal museum ini sendiri kan sudah 5 tahun ya. Ya, Berusia 5 tahun yang memang ya kita katakan belum begitu apa namanya, masih muda. masih muda lah Masih ya, muda. masih muda. Nah, untuk saat ini kondisi museum kita ini seperti apa sih, Pak Fatah? Kalau kita lihat dari sampai dengan kemarin misalnya itu, bahwasanya pengunjung museum walaupun kita masih berusia muda tapi antusias masyarakat ke museum itu kita lihat luar biasa Ya, untuk melihat barang-barang koleksi, barang-barang bersejarah dulu. Saya rasa demikian. iya. Eh, berapa koleksi yang sudah dimiliki oleh Ada museum, Pak sekitar Fatah? lebih kurang 130-an lebih Hmm, kurang. Ya, hmm. Di antaranya apa saja itu? itu ada perhiasan zaman dulu. Karena kan yang kita koleksi kan barang-barang zaman dulu. Hmm, Ada perhiasan, ada senjata, iya. ada semacam koin, Hmm, ada eh, lampu lampu iya. zaman dulu, Hmm, dan juga ada eh, Al-Quran kuno. hmm, Itu yang kita miliki. hmm. Dan untuk eh, target awal ya maupun dari tujuan museum ini sendiri sebelumnya seperti apa? Apa memang seluruh benda-benda bersejarah itu memang ditempatkan di museum ataupun memang ada yang memang dipilah nanti untuk literasi bagi para pelajar ataupun bagi masyarakat mungkin. Ya, kita soalnya tujuan museum itu untuk secara umum masyarakat, itu apa mahasiswa, pelajar segala macam. Jadi kalau misalnya untuk pelajar dan mahasiswa, mereka bisa menggali benda tersebut, dari mana asalnya segala macam, Hmm, siapa yang menggunakannya pada zaman dulu. hmm, Dan untuk masyarakat umum biasa ya, mereka melihat, oh ini loh benda-benda zaman dulu ya seperti apa. hmm. Bahkan kita di sini ada koin Ya, koin Teluk Semawi yang kita miliki, ya, dan yang sepengetahuan saya cuma ada di 2 museum di Aceh. dua museum. Ya, museum kita satu Loksmawe dan museum Hmm, Aceh satu lagi. hmm. Itu Itu koin memang alat pembayaran kira-kira di era tahun menurut berapa tuh? informasi yang kita terima dari pakarnya itu Hmm, barang, alat untuk jual beli dulu, hmm. ya, karena dimakan apa koin koin Teluk Samawi, berarti barang koin itu berasal pada zaman perdagangan dulu. Iya. Itu yang informasi yang kita Hmm. terima. Dan tadi sempat saya lihat juga ada Hmm. senjata alat perang, Pedang. pedang seperti itu. Nah, Hmm. ini temuan yang memang dari kita dinas atau memang ada yang dari masyarakat ditemukan oleh masyarakat diserahkan kepada dinas Ya, begitu? eh, ada beberapa barang yang dari kolektor Hmm. dan juga dari masyarakat. Setelah dia menemukan benda tersebut, dia titipkan ke museum.
Kemudian juga ada emang titipan dari kolektor yang ada di Aceh sini yang hobinya mengoleksi barang-barang yang yang bernilai, Iya. barang-barang zaman dulu. Memang Mm-mm. hobinya seperti itu. Jadi Mm-mm. dia banyak barang yang dimiliki, dia dititipkan ke museum-museum, salah satunya museum yang kita di sini loh. Mm-mm. Nah, ini berarti maksudnya ketika dari kolektor ini memang dihibahkan saja atau memang sistemnya bagaimana itu Pak Fatah? Sistemnya titip 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 saja ya? titip Heeh. seandainya kita berminat untuk kita beli Mm-mm. maka itu akan dijual ke kita, tapi Mm-mm. seandainya barang itu diminati oleh orang lain Iya. yang kita kalah selangkah mungkin dan Mm-mm. barang itu akan diberikan kepada orang lain untuk Mm-mm. dijual. Nah, seperti itu Pak. Iya. Dan tentunya di sini di museum kita juga ada beberapa benda-benda lain ya, Iya, maupun seperti tadi ada kamar inang juga, ya, kemudian ada tempat ya pelaminan. pelaminan, nah seperti itu. Kemudian ada di belakangnya ada seperti untuk apa alat pertanian, alat Iya, untuk perikanan. nelayan ya. Mhm. Nah, ini sendiri kita memang sudah membuat dekorasinya seperti itu atau memang kedepannya nanti ada lagi ini? Ya. Untuk saat ini yang Hmm, kita miliki hanya tempatnya hanya di rumah Aceh ini, hmm, dan dia seharusnya barang koleksi itu seperti kata orang museum di nasional, dia punya tempat khusus. Misal satu tempat itu apa bersih hanya satu koin, ya, ada lemari khusus. hmm, Jadi ya, satu lemari satu koin, satu lemari satu jenis benda. ya, Jadi tidak bercampur. Nah, karena tempat kita yang masih kecil, kalau kita adakan tempat yang terpisah-pisah, saya rasa nggak muat tempatnya. Dan hmm. kita mau nanti semoga kita punya ruang pamer. Berarti ini salah satu upaya untuk pengembangan Iya, lagi ya? iya. Nanti ada ruang pamer yang besar kita bilang gitu. Hmm, Jadi barang-barang yang ada di museum ini bisa kita tempatkan pada satu benda, satu lemari atau satu tempatnya khusus. Gitu. hmm. Berarti untuk pembangunan gedung lagi mungkin di kawasan museum ini, apakah memang ada rencananya, Pak Fatah? Programnya ada Pak. Hmm, Programnya ada, tapi kita nggak tahu kapan itu terlaksana. hmm, Eh, karena kalau cuma berharap yang ada di sini itu hmm, tempatnya pun kita rasa kurang kurang cukup, hmm, bukan tidak memadai tapi hmm, kurang untuk kita pamerkan barang-barang yang ada. hmm. Kalaupun memang ini ditingkatkan kembali ini sarprasnya, sarana Iya, prasarananya, tentunya kan tidak kalah juga ini dengan kota-kota besar lain, misalkan di luar Aceh yang memang museum ini bisa menjadi PAD ini bagi iya, daerah itu. betul Pak. Kita melihat daerah-daerah lain, mereka eh, tamu yang berkunjung ke museum itu, maaf kita bilang dengan masuk dengan tiket, dan Hmm, itu kita kita bayar dengan harga misal 2.000 per ya. orang. Nah, Hmm, untuk kita loks semuanya belum bisa berbuat karena apa? Kita belum ada perwal. hmm, Dan insya Allah ke depan eh, kita buat kita coba apa namanya eh, rangkai perwalnya atau apa atau hmm. kanun segala macam sehingga lahirlah restribusi, dan itu berguna bermanfaat untuk museum sendiri, dia profesionalnya segala macam, dan untuk juga PAD. Iya. Berarti untuk saat ini, kalau menurut Pak Fatah ini, apa yang memang khususnya untuk ini ya, benda-benda koleksi di museum ya Ya. ini, apa masih ada yang memang harus digali lagi, ditambah atau bagaimana? Eh, saya rasa kita cukup yang sudah ada ini dulu. Hmm, Kalaupun kita tambah, ini tempatnya tidak ada, kita nggak tahu letak di mana. Jadi tempat yang sudah ada ini atau barang yang sudah ada ini kita padatkan dengan hmm, cerita, narasinya atau apa segala macam,
Jadi sehingga pengunjung yang berkunjung ke museum jadi dia tahu Ya. benda ini apa namanya Mm-mm. dan sejarahnya bagaimana. Mm-mm. Berarti itu nanti dirapikan kembali Iya, ya, secara baik itu narasinya, terus asal usul dari iya bendanya, deskripsinya itu. ya deskripsinya ya. Ya. Hmm. Nah, eh kalau dari masyarakat sendiri ya, kemarin juga ramai kunjungan di museum kita. Ini antusias masyarakat keingintahuan terhadap benda-benda bersejarah. Kalau Eh, menurut Pak Fatah, ya, eh, antusias masyarakat. Kalau semua saya melihat kemarin hasil 3 hari kita adakan acara, ada yang baru sekali, baru, oh ini loh museumnya. Kami nggak tahu sebelumnya di mana museumnya. mm-mm, Pertama mungkin karena kurangnya publikasi. Kemudian mereka pun kadang nggak tahu ini benda apa, ini benda ya apa, itu benda apa. Setelah kita sampaikan, kita arahkan ke kita ada semacam katalog. katalog. Oh ini bendanya ini yang digunakan oleh ini. Mm. Nah, untuk setelah Semarak Festival eh, Kultur Kesenian dan Budaya ini, nah ini apakah ada rencana memang setiap hari museum dibuka atau bagaimana dari dinas terkait? Kita untuk sementara ini Pak, kita museum tak buka, Mm, buka setiap hari kerja, mm, hari Senin hingga hari Jumat, mm, kecuali ada pengunjung yang di hari Sabtu atau hari Minggu ada hari libur dan mereka memberitahukan ke kita melalui surat. Jadi mm, kita siap melayani. mm. Tapi untuk pengunjung yang biasa, ya kita melayani setiap hari kerja dari jam 9 kita buka hingga jam 5, jam 17 kurang lebih seperti itu. Kalau informasi maupun dari beberapa eh, kolega-kolega mungkin dari Pak Fatah, masih banyakkah peninggalan misalkan yang memang deadlock Semawe ini, Eh, khususnya benda-benda bersejarah yang memang bisa diulik lagi gitu? ya masih ada Pak, masih ada benda-benda bersejarah yang dimiliki oleh kolektor Hmm, yang eh, kita mereka berniat untuk tempatkan titipkan di sini di museum, hmm, tapi kita tolak karena kenapa? Tempatnya yang tempat yang menjamin keamanannya, artinya hmm, apa, belum ada lemari yang khusus, hmm, ya kita tolak sebentar dulu. ya, Ya seperti apa senjata zaman dulu yang memang hmm, sangat berharga dan dari jumlah, dari segi harganya pun itu luar biasa. Jadi hmm, kita tolak dulu karena tempatnya yang tidak memadai. ya, baik. Baik, terima kasih Pak Fatah Ya, atas waktunya ini. Tentunya pemirsa Pocakra, kita sudah ngobrol ini bersama Pak Fatah selaku Pamong Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lok Sumawe yang terkait dengan museum yang ada di Kota Lok Sumawe ini. Dan mudah-mudahan Museum Kota Lok Sumawe ini bisa menjadi salah satu ikonik bagi daerah kita dan juga semakin berkembang dan koleksinya juga semakin banyak ini sehingga mampu menjadi literasi bagi para pelajar maupun generasi yang akan datang atau masyarakat secara umum tentang peninggalan benda bersejarah di daerah kita. Saya Muhammad Sofyan, undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.